Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bahfran. Untuk kali ini saya akan coba membuat sebuah rangkaian yang sangat bermanfaat buat kendaraan, dibuat di kendaraan motor ataupun roda 4 yang mobil. Jadi fungsi stabilizer ini manfaatnya banyak sekali, antara lain menstabilkan alur listrik, membuat usia pakai aki menjadi lebih lama, akselerasi meningkat karena sistem pengapian mendapat suplai listrik yang baik, pembakaran lebih sempurna karena emang pengapian baik, otomatis pembakaran pun akan lebih baik. Terus mengatasi masalah storing pada audio. Biasanya pada audio itu suara mesin atau getaran mesin suka masuk ke dalam suara audio. Nah, dengan stabilizer ini suara mobil atau suara getaran atau gelombang elektromagnetik dari mesin akan hilang. Lampu semakin terang dan awet karena pasokan tegangannya stabil. Dia berada di karena pasokan tegangannya stabil, jadi otomatis usia lampu dan terangnya pun akan stabil. Terus komponen yang membutuhkan tegangan seperti audio, AC, lampu, CDI atau TCI, bisa juga MCI, koil, platina, dan busi, sensor dan ECU akan lebih awet karena mendapatkan pasokan listrik yang stabil. AC juga bisa bekerja maksimal, starter lebih mudah hidup, seperti itu. Itu beberapa manfaat dari pole stabilizer ini. Jadi fungsinya stabilizer ini, manfaatnya seperti yang sudah saya terangkan tadi. Stabilizer ini adalah membuat tegangan listrik pada sistem kelistrikan mobil atau motor menjadi stabil dan lebih baik gitu. Dalam rangkaian stabilizer ini cuma terdapat dua komponen, elko dan kondensator atau kapasitor ya. Cuman ukurannya yang berbeda-beda seperti yang dapat pada gambar ini. Jadi kita harus tahu juga fungsi dari elko itu. Jadi, fungsi dari elko itu yaitu sebagai filter atau penyaring ya, sebagai kopling atau penghubung, terus bisa menghemat daya listrik, sebagai pembangkit frekuensi pada antena, terus mencegah lonjakan listrik yang dapat mengakibatkan terputusnya arus listrik, terus sebagai penyimpan tegangan listrik sementara, jadi saat starter bisa lebih ringan karena adanya elko ini. Oke, mungkin itu ulasan sedikit tentang stabilizer. Dan untuk gambar seperti ini, mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Ini terdapat elko 3300 mikrofarad 35 volt sebanyak 4 buah, 4700 mikrofarad 25 volt sebanyak 4 buah, 470 mikrofarad 16 volt 4 buah, 220 mikrofarad 16 volt 4 buah, 100 mikro 16 volt 4 buah, 47 mikro 16 volt 4 buah, 4,7 mikro 16 volt 4 buah, 1 mikro
50 volt 4 buah, 0,47 mikro 50 volt 4 buah, dan sebuah kapasitor ini ya 104 ya, 100 nanofarad ya, juga fuse, sikring, lampu LED, dan resistor 1 kilo. Untuk komponennya segitu aja. Untuk stabilizer ini saya juga sudah memakai cukup lama ya pada kendaraan saya, dari tahun 2005 sampai sekarang saya masih menggunakannya, dan alhamdulillah emang kerasa ya, aki lebih awet. Saya pakai air aki basah. Biasanya sebelum memakai ini saya sering mengisi air aki, dan setelah memakai ini saya jarang mengisi air aki ya, karena emang air aki kerjanya ringan, jadi tidak cepat menguap atau tidak cepat panas. Seperti itu. Lampu-lampu juga awet, terang, dan tarikan juga menjadi lebih enteng ya ke mesin, karena emang pasokan listriknya sangat baik. Oke, gitu aja. Kita langsung aja ke bahannya yang perlu disiapkan, yaitu seperti ini, 3335 volt sebanyak 4 buah, 4725 volt sebanyak 4 buah. Oke. Terus ini 470 mikro 16 volt banyak 4 buah juga. Terus 220 mikro 16 volt sebanyak 4 buah. Oke. Lanjut. Seratus mikro 16 volt 4 buah. 47 mikro 16 volt 4 buah. Terus 1 mikro 50 volt 4 buah. 4,7 16 volt 4 buah. 0,47 50 volt 4 buah. Oke, segini komponennya ya. Terus saya menggunakan sikring ya, ini sikring fuse, kapasitor ya, ini kapasitor saya memakai 10 nanofarad. PCB bolong seperti ini ya, itu buah. Terus box pel seperti ini, dan kabel. Oke, untuk komponen dan bahan saya rasa cukup segitu aja. Kita lanjutkan eksekusi ke pengerjaan. Oh ya, satu lagi, buat penghubungnya kita menggunakan kawat tembaga ya. Cek, siap kuat seperti ini ya. Oke, next kita pasang dulu 4700 mikro 25 volt, yang negatif posisi di atas ya. Ini
Oke, ini ya. Ini kita solder. Setelah terpasang dan disolder, kita potong semua. Setelah itu kita pasang 3335 volt. Ini untuk negatifnya bagian atas, sekarang di bawah ini berlawanan. Ya. Lanjut solder. Kita potong lagi. Itu oke, ini 470 mikro, 16 volt sudah terpasang. Kita tinggal solder. Kita lanjut pasang 220 mikro 16 volt. Tinggal kita solder. Ini setelah itu kita pasang yang 100 mikro 16 volt. Oke, kita solder. Itu biasa kita potongin kaki-kakinya. Oke. Setelah itu kita pasang 47 mikro 16 volt.
Oke, seperti itu. Kita lanjut solder. Oke, sudah terpasang. Lanjut kita pasang 4,7 50 volt. Oke. Oke, 4,7 sudah terpasang. Kita tinggal solder. Oke, sudah selesai. Lanjut kita pasang 1 mikro 50 volt. Oke, tinggal kita solder. 1 mikro sudah terpasang. Sekarang tinggal pasang 0,47 50 volt. Oke, kita tinggal solder. Oke, kita sambungin. Oke, sekarang kita melakukan penyambungan dengan kawat ya. Pertama kaki negatif dulu. Oke, ini kaki negatif elko semua disambungin. Ini ke kaki negatif yang elko nomor 2. Paralel. Dulu. Cek lagi, jangan sampai konslet. Untuk bagian negatifnya sudah selesai ya. Seperti ini negatifnya jalur. Sekarang bagian positif. Sini sama. Kita mulai sekarang yang jalur positif. Oke, untuk perkabelan atau jalur sudah selesai. Ini negatif ya. Negatif sini. Oke.
positif yang dalam, ini positif, sini positif dan negatif. Oke, dari kabelnya ambil dari sini, positif, ini negatif. Oke, setelah rangkaian selesai seperti ini, kita bolongin box, kita pasang pol digital sama fuse ya. Kebetulan sudah saya bolongin semuanya. Ini buat fuse dan ini buat pol digital, ini kabel plus minusnya. Kita pasang pol digitalnya seperti ini. Lanjut kita lem bakar. Setelah pol digital terpasang, kita pasang fuse-nya ya. Buka. Seperti ini. Kita pasang kabel seperti ini, untuk hitam atau negatif, ini positif. Setelah masuk seperti ini, kita solder dulu. Ini positif masuk sikring dan sini masuk ke ini. Oke, sekarang kita masukkan. Ini kita sambungkan dulu, ini untuk negatif ya. Jangan sampai kebalik antara positif dan negatifnya. Oke, sudah terpasang tepat dia negatifnya. Kita masukin. Sekarang kita pasang untuk bagian positif dari fuse dari sikring sini. Kita solder. Itu kita pasang untuk voltase digitalnya ya. Negatif kita sambungin ke negatif. Untuk positifnya sambungin ke sikring. Kita sambungin setelah melewati fuse atau sikring ya. Jadi bisa sebagai indikator juga di saat terjadi konslet, voltase digitalnya ikut mati. Itu ya, voltase digital sudah selesai terpasang kabel jalur. Kita tinggal coba tes. Lanjut, jika sudah selesai pemasangan ini, kita lanjut tutup bagian box. Oke, kita coba dengan baterai 9 volt ya. Untuk positif
negatif. Oke, tegangan 8,8 volt ya, masih menyimpan. Kita percikan, coba lihat. Oh ya, oke, sudah terisi di 8,76 volt ya baterai ini. 8,76 volt. Oke, kita percikan. Wah, apinya sangat besar ya. Jadi stabilizer ini menyimpan tegangan ya, mampu menyimpan tegangan sehingga kerja aki pada kendaraan menjadi ringan saat starter. Oke, kita coba isi lagi. Kita lihat percikannya besar ya. Pemasangan di kendaraan, di mobil ataupun di motor cukup mudah ya. Jadi yang positif ke positif aki dan yang negatif ke negatif aki. Cuma di paralel aja seperti itu. Cukup mudah. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.